Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dida Agustina, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019, Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Di video ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai bisnis model kanvas. Jadi teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman dan memberikan manfaat pula untuk saya. Kita sama-sama belajar ya. Simak videonya ya teman-teman. Sebelum lanjut ke materi bisnis model kanvas, kita harus tahu dulu mengapa bisnis model kanvas digunakan oleh hampir semua pemilik bisnis. Jadi di dalam sebuah bisnis itu apapun bentuknya, pasti ada orang-orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model kanvas. Lalu, bisnis model kanvas itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi bisnis model kanvas itu merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar, ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Bisnis model kanvas juga bisa diartikan sebagai sebuah cara atau tools yang mana gunanya itu menyederhanakan konsep bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Yang selanjutnya itu ada 9 elemen yang membentuk kerangka bisnis model kanvas. Elemen-elemen ini terdiri dari key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan yang terakhir revenue stream. Mari kita bahas ini satu persatu ya teman-teman supaya materinya lebih jelas. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tuh apa manfaat untuk perusahaan jika menerapkan bisnis model kanvas. Sebenarnya manfaatnya ada banyak, namun diringkas menjadi 3 manfaat utama. Yang pertama itu fokus, artinya perusahaan itu mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang diajukan. Yang kedua itu fleksibel, mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis. Yang ketiga transparansi, bagi pemilik bisnis memudahkan untuk mengkomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim. Lalu, bagaimana menerapkan bisnis model kanvas dalam perusahaan? Bisnis model kanvas, setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Jadi, ini tidak bisa disamaratakan, semua perusahaan pasti sama model bisnisnya, tidak ya teman-teman. Yang sama itu hanya elemennya, tapi isinya itu berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh bisnis model kanvas yang saya buat, yaitu di toko kue kering Cita Rasa. 9 elemen ini saling berkaitan, saling memiliki hubungan, maksudnya tidak bisa dipisahkan atau tidak boleh kurang satu pun dalam kerangka model bisnis. Yang pertama, value proposition. Jadi, value proposition itu bisa diartikan adalah nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Value proposition akan membahas mengenai manfaat atau benefit
yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Jadi value proposition ini kita menonjolkan kelebihan kita supaya konsumen tertarik pada bisnis kita. Di usaha kue kering ini, value proposition-nya itu yang pertama tidak menggunakan bahan pengawet, yang kedua menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, yang ketiga banyak variasi rasa dan bentuk kue, yang keempat harganya terjangkau. Elemen yang selanjutnya yaitu customer segment. Customer segment ini membuat kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target dari bisnis kita. Misalkan, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda juga. Nah, kalau di toko kue kering Cita Rasa ini, customer segmennya itu yang pertama semua kalangan usia. Kenapa? Karena produk kita ini berupa kue kering, yang mana produk ini tidak mengandung bahan pengawet, sehingga produk ini cocok dikonsumsi oleh balita, anak kecil, remaja, dewasa, maupun lansia. Yang kedua, wisatawan lokal. Kenapa? Karena produk kita ini dikemas sedemikian rupa sehingga cocok untuk dijadikan oleh-oleh wisatawan. Elemen yang selanjutnya yaitu customer relationship. Jadi, tadi kita sudah menentukan value proposition dan juga customer segmennya. Selanjutnya adalah kita harus mampu memahami konsumen kita dan kita mencari cara untuk mendekati mereka. Di dalam customer relationship ini, kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Nah, customer relationship ini membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Cara mendekati konsumen ada banyak, baik secara personal, by phone, berinteraksi lewat channel, atau dengan media-media yang mereka sering kunjungi. Di toko kue kering Cita Rasa ini, customer relationship-nya itu yang pertama diskon setiap pemesanan via online maupun offline. Kenapa? Karena jadi pelanggan yang memesan baik itu melalui handphone atau datang langsung ke toko, mereka sama-sama mendapatkan diskon. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka tetap mau membeli walaupun tidak secara langsung. Yang kedua itu melalui promo dan diskon di setiap awal bulan. Setiap awal bulan ini kisaran tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap awal bulan. Elemen yang selanjutnya yaitu channels. Channels ini merupakan tempat pertemuan produsen dengan konsumen. Di bagian customer relationship tadi kan kita membahas cara mendekati konsumen atau cara PDKT dengan konsumen sesuai dengan bahasa dan interest mereka. Nah, di channel ini kita itu menemui dan berbicara dengan mereka. Jadi bisa dikatakan channel ini merupakan tempat pertemuan antara kita dengan konsumen kita. Hal ini dapat menentukan di mana kita harus meletakkan advertisement, apakah di billboard, di Instagram, di koran, dan lainnya. Channels di toko kue kering Cita Rasa ini yang pertama itu media sosial atau media online, yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Di media ini kita berbagi foto, video, review, informasi tentang diskon dan promo supaya kita juga dapat menarik pelanggan agar membeli produk kita. Channel yang kedua yaitu toko oleh-oleh di Purwokerto. Terus elemen yang selanjutnya itu key activities. Key activities itu merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Key activities ini membahas kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Di toko kue kering Cita Rasa ini, key activitiesnya itu membeli dan menyiapkan semua alat dan bahan untuk membuat kue kering. Selanjutnya, proses pembuatan, lalu tahap pengemasan,
Dan terakhir, pemasaran. Elemen yang selanjutnya itu key resources. Key resources itu adalah cara agar tetap kompetitif di dalam industri yang kita geluti. Kita membutuhkan sumber daya yang tepat agar dapat mendukung aktivitas perusahaan. Contoh key resources itu adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Key resources di toko kue kering Cita Rasa ini, yang pertama itu ada tempat produksi. Yang kedua ada listrik, yang mana listrik ini digunakan dalam tahap produksi dan tahap pengemasan. Yang ketiga, tenaga kerja, karena kita mempekerjakan orang untuk membantu kita memproduksi kue kering pesanan-pesanan konsumen, otomatis kita membutuhkan tenaga kerja. Dan yang keempat, sepeda motor digunakan untuk memfasilitasi kita mengantar pesanan ke pelanggan. Elemen yang selanjutnya yaitu key partners. Nah, key partners ini, bisnis yang baik itu tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Jika kita membuka sebuah toko kue, kita membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang dikirim selalu fresh, selalu segar gitu ya. Nah, supplier itulah yang menjadi key partners kita dalam berbisnis agar kita bisa selalu menjaga kualitas roti yang kita jual. Key partner di toko kue kering Cita Rasa ini, yang pertama itu toko bahan-bahan kue, yang kedua toko plastik, yang ketiga toko grosir, yang keempat toko oleh-oleh di Purwokerto. Yang selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure ini merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya? Berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai? Berapa harga pemasaran produknya? Jadi cost structure ini keseluruhan biaya yang digunakan selama produksi. Nah, di toko kue kering ini, cost structure-nya itu yang pertama biaya untuk pembelian bahan-bahan produksi. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk setiap produksi itu berbeda-beda setiap bulan. Mengapa? Karena kita juga menyesuaikan pesanan konsumen, juga pemasukan bulan sebelumnya, serta anggaran yang kita punya. Jadi, biaya bahan-bahan produksi tiap bulan itu beda yang kita keluarkan. Yang kedua adalah pembayaran gaji karyawan. Karena tadi kita mempekerjakan beberapa tenaga kerja untuk produksi kue kering ini, maka kita juga menanggung biaya gaji karyawan. Yang ketiga, pembayaran listrik, yang mana listrik ini digunakan dalam tahap produksi dan juga tahap pengemasan. Yang keempat, pembelian bensin. Pembelian bensin ini untuk yang mengantar barang-barang pesanan konsumen. Dan yang terakhir, biaya kemasan dan packaging. Biaya kemasan dan packaging ini dibebankan kepada konsumen yang mana meminta produk kue yang berbeda dari yang kita jual. Jadi ini sesuai pesanan konsumen saja. Kita membuat jika dipesan. Kalau tidak ada yang memesan, kita tidak membuat kemasan dan packaging yang berbeda dari yang kita jual. Jadi biaya kemasan dan packaging ini biasanya untuk yang berupa pesanan hajatan atau pesanan hantaran seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada revenue stream. Ini adalah elemen yang terakhir dari bisnis model kanvas. Revenue stream ini merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Revenue stream di toko kue kering Cita Rasa ini, yang pertama itu penjualan produk kue. Sudah pasti ya, karena hasil penjualan produk kue ini merupakan anggaran
khusus anggaran utama kita untuk berproduksi di bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua itu ada biaya antar sampai ke pelanggan. Biaya ini dibebankan kepada para konsumen itu berbeda-beda tergantung jarak dari toko offline ke tujuannya. Dan yang ketiga itu kunjungan ke tempat produksi kue kering. Nah, kunjungan ini tuh dibebankan kepada baik siswa, mahasiswa, maupun wisatawan lokal atau masyarakat sekitar yang ingin melihat proses produksi langsung kue kering ini. Biaya yang dibebankan pun berbeda antara mahasiswa, siswa dengan wisatawan lokal. Biasanya tarif yang kita kenakan kepada wisatawan lokal lebih besar daripada mahasiswa dan siswa. Nah, sesudah kita mempelajari ke-9 kerangka model bisnis ini, diharapkan teman-teman bisa merangkai model kanvas sendiri. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.